semuanya, perkenalkan nama saya Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan serta cara kerja dari blockchain Ethereum. Yang pertama ada fungsi dari blockchain Ethereum. Ethereum itu dia berfungsi untuk sebagai platform blockchain yang memungkinkan pengguna menjalankan smart contract dan membangun aplikasi terdesentralisasi ataupun DApps tanpa perlu pihak ketiga. Dan fungsi utama dari Ethereum itu untuk menjalankan smart contract secara otomatis. Yang kedua itu menyediakan jaringan untuk aplikasi terdesentralisasi. Yang ketiga, menjadi sistem pencatatan transaksi yang transparan. Yang keempat, untuk mendukung transaksi aset digital Ether atau ETH. Yang kedua di sini ada kegunaan dari blockchain Ethereum. Yang pertama adalah sebagai smart contract, yang kedua sebagai decentralized finance, yang ketiga sebagai NFT atau non-fungible token, yang keempat itu ada DAO atau Decentralized Autonomous Organization, yang kelima itu ada DApps atau Decentralized Application. Yang ketiga, di sini ada cara kerja dari blockchain Ethereum. Yang pertama yaitu transaksi, yang kedua smart contract, yang ketiga validasi, yang keempat penyimpanan dan blok. Untuk ringkasannya, eh, fungsinya itu sebagai platform smart contract. Terus yang kedua kegunaannya itu untuk DeFi, NFT, DAO, dan DApps. Untuk cara kerjanya, yang pertama melalui transaksi, yang kedua validasi, yang ketiga blok, yang keempat blockchain. Selanjutnya ada sejarah dari munculnya blockchain Ethereum. Ethereum pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin, yaitu dia adalah seorang programmer dan penulis di bidang kriptografi. Vitalik melihat bahwa adanya keterbatasan pada Bitcoin yang hanya sebagai sebuah alat transaksi digital, sehingga dia mengusulkan sebuah Bitcoin yang baru yang tidak hanya untuk mencatat sebuah transaksi, tetapi juga mampu menjalankan smart contract, yaitu sebuah program komputer yang dapat berjalan secara otomatis di atas blockchain. Terus gagasan dari Ethereum ini dipublikasikan melalui white paper Ethereum pada akhir tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, proyek Ethereum mendapatkan pendanaan melalui Initial Coin Offering atau ICO yang saat itu menjadi salah satu ICO terbesar dan tersukses. Dana yang digunakan untuk mengembangkan platform Ethereum secara penuh. Terus blockchain Ethereum secara resmi diluncurkan pada tahun 30 Juli tahun 2015 dengan rilis awal yang bernama Frontier. Semenjak peluncuran dari Ethereum sendiri, Ethereum itu ternyata berkembang pesat dan menjadi fondasi bagi berbagai inovasi teknologi di bidang blockchain sendiri, seperti aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Yang kedua itu ada DeFi ataupun Decentralized Finance. Yang ketiga itu ada non-fungible token atau NFT. Dan yang terakhir ada Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Terus perkembangan yang penting lainnya itu seperti pada tahun 2022, tepatnya di bulan September, ketika Ethereum melakukan transisi besar seperti melakukan konsensus Proof of Work atau POW ke Proof of Stake melalui pembaruan yang dikenal sebagai The Merge. Perubahan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan skalabilitas jaringan Ethereum. Sehingga pada saat ini Ethereum menjadi salah satu blockchain yang paling berpengaruh di dunia dan digunakan secara luas sebagai platform utama pengembangan teknologi di bidang blockchain. Selanjutnya ada mekanisme konsensus yang digunakan oleh blockchain Ethereum. Ada Proof of Stake POS. Sejak pembaruan The Merge pada tahun 2022 bulan September, Ethereum resmi beralih dari Proof of Work atau POW ke Proof of Stake atau POS.
Pengertian dari proof of stake sendiri itu proof of stake adalah mekanisme konsensus yang dimana validator dipilih berdasarkan jumlah aset kripto atau ETH yang mereka stake atau kunci di jaringan, bukan berdasarkan kekuatan komputasi. Adapun cara kerja dari proof of stake di Ethereum, yang pertama yaitu staking ETH, yang kedua pemilihan validator, yang ketiga validasi transaksi, yang keempat pembuatan blok, yang kelima reward penalty. Adapun juga kelebihan dari proof of stake Ethereum, yang pertama lebih hemat energi dibandingkan POW. Yang kedua, keamanan tinggi. Yang ketiga, mendukung skalabilitas. Yang keempat, ramah lingkungan. Tetapi ada pun juga kekurangan dari proof of stake sendiri, yaitu membutuhkan modal besar, sekitar 32 ETH. Yang kedua, potensi sentralisasi jika ETH dikuasai oleh pihak tertentu. Selanjutnya ada smart contract yang didukung dan cara kerjanya dari blockchain Ethereum. Apa itu smart contract? Smart contract itu adalah program komputer yang disimpan dan dijalankan di blockchain Ethereum. Kontrak ini akan mengeksekusi perintah secara otomatis ketika syarat yang telah ditentukan terpenuhi tanpa memerlukan pihak ketiga. Ethereum adalah blockchain pertama yang mendukung smart contract secara luas dan juga fleksibel. Smart contract yang didukung oleh Ethereum. Yang pertama ada smart contract berbasis Solidity, yang kedua ada token smart contract, yang ketiga ada smart contract DAO, yang keempat smart contract DEFI, yang selanjutnya cara kerja dari smart contract di Ethereum. Yang pertama penulisan kontrak, yang kedua deployment, yang ketiga eksekusi oleh EVM, yang keempat gas PE, yang kelima hasil permanen. Selanjutnya ada NFT yang didukung dan cara kerjanya pada blockchain Ethereum. Yang pertama itu ada ERC-721. Yang kedua ada ERC-115. Dengan cara kerja NFT di blockchain Ethereum, yang pertama itu pembuatan NFT, yang kedua pendaftaran di blockchain, yang ketiga kepemilikan dan transfer, yang keempat ada transaksi dan gas fee, yang kelima perdagangan NFT. Lainnya yang terdapat pada blockchain Ethereum, yang pertama Ethereum Virtual Machine atau EVM. Yang kedua ada Decentralized Application atau DApps. Yang ketiga ada Gas PE. Yang keempat ada Decentralized Autonomous Organization. Yang kelima token standar. Yang keenam Layer 2 Scaling Solution. Yang ketujuh Staking and Validator System. Yang kedelapan ada transparansi dan immutability. Yang kesembilan ada ramah lingkungan atau proof of stake. Sekian mungkin dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.